Perempuan memiliki peranan penting di dalam kehidupan. Segala hal dapat dilakukan, mulai dari mengurus anak sampai menjadi pemimpin negeri. Lalu, seperti apa kiprah perempuan Konghucu Indonesia di dalam negeri ini? Saya, Aldi Destan Satya, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan dengan tema Kiprah Perempuan Konghucu untuk Negeri. Dan sebelum itu, saya awali dengan salam di dalam kebajikan. Wei Tetung Tien, Sancai. Dan tentu saya informasikan kepada para pemirsa tentang COVID-19. COVID-19 ini menghantam kesombongan manusia. Kita dibuat tersadar kalau kita ini hanya bagian kecil dari semesta. Dengan vaksin COVID-19 dan disiplin protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, kita melindungi diri kita dan kita melindungi negeri. Terima kasih. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang tentu pada hari ini kita telah kedatangan Joseng Liliani Lontoh selaku Ketua Matakim Provinsi DKI. Selamat datang. Dan kepada tokoh agama Konghucu, Bapak Suyana Adi Gunawan, selamat datang kami ucapkan. Tentu hari ini kita akan membahas tentang apa sih kiprah perempuan agama Konghucu Indonesia ini. Nah, terkait pertanyaan pertama, bagaimana memperdayakan perempuan? Nah, mungkin Joseng Liliani Lontoh bisa menjawab lebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk memberdayakan perempuan yang ada di Indonesia ya, apalagi kita sebagai perempuan Konghucu, tentunya harus bisa kita menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri masing-masing perempuan itu. Karena kalau tidak digali, dia akan terpendam terus ya. Jadi kita bisa dengan mengedukasi para perempuan-perempuan Konghucu. Kalau zaman sekarang nih lagi pandemi, kita tetap bisa menjalankan itu dengan cara Zoom. Dengan virtual, kita memberikan edukasi dan kemudian juga kita bisa mengajak mereka untuk mengikuti webinar-webinar yang ada. Dengan demikian kan mereka bisa lebih berpikir dengan lebih baik ya. Kemudian kita aktifkan mereka untuk di bidang pemerintahan atau misalnya di bidang sosial. Jadi biar turut aktif, kalau selama ini cuma berperan pasif, jadi diaktifkan gitu. Baik, tentu saya melihat di situ ada masker dan masker kan. Nah, itu bisa dijelaskan. Itu mungkin salah satu pemberdayaan. Ya. Nah, silakan. Pada masa pandemi, Matakin lebih dahulu langsung memberdayakan para perempuan-perempuan Konghucu Indonesia untuk membuat masker. Masker ini dibuat oleh perempuan-perempuan Konghucu Indonesia, dan di samping masker juga hand sanitizer. Pada saat itu memang sangat sulit ya untuk menemukan hand sanitizer dan juga masker. Jadi kita bergerak untuk membuat ini, dan kita memberikan kepada yang benar-benar terdampak ya, mulai dari umat-umat sendiri juga untuk kita melindungi mereka, kita membagikan, dan juga kita bisa bagikan kepada puskesmas, kemudian kita juga membagikan di kepolisian, kemudian ke lintas-lintas agama yang lain gitu ya teman-teman. Jadi kita secara tak langsung sudah berkontribusi ya, juga membantu pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini biar memutus mata rantai. Pertanyaan berikutnya ini mungkin sedikit bisa dijelaskan secara umum. Apa pendidikan yang tepat untuk perempuan? Nah, Joseng Pak Suyana bisa untuk menjelaskan terkait ini. Silakan. Ya, kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Jadi yang pendidikan mulai dengan pendidikan informal. Di dalam rumah tangga, ibu adalah guru pertama dari anak-anaknya. Jangan berikan kesempatan mendidik kepada orang lain sebelum ibu memberikan pendidikan. Sejak menyusui bayi, ibu itu sudah memberikan pendidikan kasih sayang kepada orang, kepada anak-anaknya. Jadi tentang
cinta kasih manusia itu sudah tertanamkan di dalam anak. Pendidikan keluarga, hanya ibu dan ayah yang bisa menanamkan watak karakter anak. Selanjutnya bagaimana pendidikan non formal, pergaulan anak dengan masyarakat. Setiap anak harus tersosialisasi dalam masyarakat. Baik, setelah ini kita akan bicara lebih banyak tentang pendidikan setelah pendidikan dini. Nah, tapi kita harus rehat dulu sebentar, karena kita akan jeda dulu. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI, terima kasih. Masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Kiprah Perempuan Konghucu untuk Negeri. Tadi kita sempat sedikit menyinggung terkait pendidikan, tapi tadi masih sebatas pendidikan dini. Nah, silakan dilanjut Pak Sena. Ya, agama Konghucu atau Lucia itu sudah mengenal jauh-jauh zaman Mengzi sampai memindahkan anaknya 2 kali berturut-turut dari pemakaman ke pasar, dari pasar ke lingkungan pendidikan. Kenapa? Si ibu, seorang ibu itu sudah tahu perkembangan watak jiwa anak karena ikut dengan lingkungannya. Jadi lingkungan akan mempengaruhi watak mental anaknya. Maka dengan susah payah, pengorbanan waktu, tenaga, biaya apapun dilakukan oleh seorang ibu demi kasih sayang, yaitu melalui pendidikan anak itu ketika dia masuk ke dalam masyarakat. Itu ibu harus tahu, jangan pendidikan ini diserahkan kepada orang lain, asisten rumah tangga misalnya. Itu kesalahan besar. Semua anak bisa menjadi baik, tapi baik menurut ajaran Konghucu seperti apa? Nah, baik untuk yang umum belum tentu. Ajaran Konghucu punya karakteristik sendiri. Nah, sekarang waktu pendidikan formal, tidak salah orang mencari pendidikan sekolah yang baik. Tapi jangan lupa pendidikan harus diutamakan. Pendidikan watak, karakter, anak masih tetap dilanjutkan. Seorang ibu, seorang ayah harus tahu persis apa yang akan diperoleh kalau menginvestasikan sekolah anak di sekolah formal, yaitu pinter-pinterlah memilih, jangan karena pilih kecerdasan, nanti cerdas berkorupsi, cerdas berteknologi yang menghancurkan umat manusia. Itu lebih berbahaya lagi. Mental, moral itu harus disandingkan dengan teknologi, dengan seni, dengan bahasa, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Memang peran keluarga, terutama ibu yang lebih dekat kepada anak ya, dalam artian 9 bulan sudah mengandung. Dan itu pun ibu dalam mengandung pun memberikan pendidikan secara tidak langsung ya. Nah, Matakin DKI ini apa sih program yang ada dalam untuk perempuan, kiprah perempuan ini? Silakan. Ya. Untuk Matakin sendiri, sekarang banyak sekali program-program mengikuti misalnya kelestarian alam ya, melestarikan hutan tropis gitu. Jadi kita menyertakan perempuan-perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bagaimana caranya melindungi alam semesta ini. Karena sudah semakin bumi sudah semakin panas ya, kita harus bisa memberdayakan juga perempuan-perempuan yang ada. Jadi jangan cuma diam di rumah, beraktivitas di rumah, tapi mereka juga harus bisa berperan aktif di masyarakat. Juga misalnya bagaimana terjun di dalam meningkatkan perekonomian. Sekarang kan pandemi ini lagi terpuruk. Nah, ibu-ibu kita memberikan satu pendidikan bagaimana untuk berjual secara online misalnya ya, dengan mereka punya kepandaian misalnya bisa memasak atau membuat kue. Nah, itu bisa ditingkatkan, meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Kemudian kita bisa juga
memprogramkan untuk untuk ketahanan keluarga ya, dan kemudian juga bisa berperan aktif di masyarakat maupun di pemerintahan ya, untuk ya kerukunan atau apa gitu ya. Terima kasih untuk jawabannya, tapi kita harus rehat dulu sebentar. Iya. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa.